Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya Akbar Pratama, mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Cepu. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian PLTS terapung 5,2 kW peak di Taman Mini Indonesia Indah oleh PT KAS Green Energy. Ada 5 bagian yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Berawal dari potensi energi baru terbarukan di Indonesia sebesar 418 GW. Dengan potensi energi surya hampir setengahnya, yaitu sebesar 207,8 GW, dan iradiansi tenaga surya di Indonesia rata sebesar 4,8 kWh per meter kuadrat. Ini dari paparan strategi peningkatan EBT Dirjen KEBTKE Kementerian ESDM. Kemudian, berdasarkan RUEN, Rancangan Umum Energi Nasional Indonesia mempromosikan energi surya sebesar 6,5 GW di tahun 2025 dan 45 GW di tahun 2050. Maka dari itu, kita harus mendukung program pemerintah dalam percepatan penggunaan EBT khususnya tenaga surya. Salah satunya pada pengaplikasian teknologi PLTS di Taman Mini Indonesia Indah, yaitu PLTS terapung sebesar 5,2 kW peak yang telah terpasang sejak tahun 2015. Tetapi pada saat kita lakukan pemeriksaan di tahun 2021, ternyata terjadi penurunan produksi energi. Maka dari itu kita harus mencari tahu penyebabnya dan juga menyelesaikan permasalahannya dari penurunan produksi energi tersebut. Kemudian, metodenya berawal dari inisiasi penemuan produksi PV pada sistem monitoring. Kita lihat di monitoringnya apakah terjadi perbedaan data. Ketika terjadi perbedaan data, kita lakukan pengukuran langsung ke lapangan, yaitu di MCB, DC, dan combiner box pada setiap string. Jika terjadi perbedaan nilai tegangan lagi, kita lakukan pemeriksaan lanjutan dengan melepaskan konektor string PV dari combiner box, kemudian periksa dan ukur tegangan pada setiap string. Dan ketika kita melihat indikatornya, apakah terjadi kerusakan pada kabel penghantar ataukah terjadi kerusakan pada modul suryanya. Jika pada kabel penghantar, maka kita lakukan penggantian kabel penghantar. Kemudian jika terlihat gangguan pada modul suryanya, maka kita lakukan penggantian modul surya. Sehingga ketika masalah-masalah tadi kita sudah petakan di mana sumbernya, itu dengan tujuan kita mencari solusinya sehingga sistem ini dapat kembali berjalan dengan normal. Kemudian, sistem kelistrikan pada PLTS terapung ini sebagai berikut. Yang terdapat dua konfigurasi, yaitu timur barat 10 modul surya dan juga sudut tetap atau fixed tilt 10 modul surya. Dengan total jadinya 20 modul surya dan masing-masing modul surya memiliki kapasitas 250 watt peak, sehingga total energi suryanya sebesar dayanya 5,2 kW peak dengan sudut 12 derajat. Kemudian energi dari modul surya ini kita melalui combiner box, DC combiner box untuk sistem proteksinya, kemudian disuplai ke inverter untuk diubah menjadi arus AC. Bersamaan dengan itu, inverter juga mengirimkan data produksi energi kepada laman Sunny Portal karena kita menggunakan inverter SMA Sunny Boy. Kemudian setelah energi diubah menjadi AC, kita masukkan kepada combiner box untuk sistem proteksi energinya di sisi AC-nya, kemudian masuk ke panel utama, dan dari panel utama ini kita bisa langsung ke beban ataupun melalui KWH ekspor impor dengan pihak PLN. Kemudian di lapangan kita dapat melihat indikator tegangan dan arus serta
daya dan juga energi pada display inverternya, ataupun secara virtual di website kita dapat melihat di laman Sunny Portal. Banyak sekali parameter yang mempengaruhi produksi energi dari PLTS terapung ini, salah satunya suhu modul surya, sehingga kita dapat menghitung energi produksi tenaga surya apung rata sebesar 27,167 kWh. Nyatanya, setelah kita lakukan pemantauan di tahun 2021, ternyata dari bulan Januari sampai bulan Juli itu benaran tidak terdapat produksi energi. Dari bulan Agustus sampai Desember ini sangat fluktuatif sekali. Jika tidak terdapat hasil produksi energi pada laman Sunny Portal, maka kita dapat pastikan ini terjadi permasalahan pada sistem telekomunikasi sehingga energinya tidak terdata. Kemudian, jika terjadinya fluktuatif yang cukup signifikan, maka kita dapat pastikan bahwa itu terjadi permasalahan kelistrikan pada PLTS terapungnya. Dan kita lakukan secara detail lagi untuk melihat produksi energinya pada bulan September. Kita lihat sangat fluktuatif sekali. Pada bulan Oktober hanya terjadi pada hari pertama dan selanjutnya juga kembali mati. Dan ini terjadi permasalahannya cukup kompleks. Yang pertama juga mulai dari sistem telekomunikasinya, kemudian dari faktor-faktor lain yang mempengaruhi produksi energi listriknya. Dan kita lihat pemantauan pada DC MCB di sini, kita lihat pada string 1 tegangannya 329,8 volt, pada string 2 271 volt. Terdapat perbedaan tegangan di sini ya. Kemudian kita lihat pada konektor PV langsung pada masing-masing stringnya. Untuk string 1 331 volt, string 2 331 volt. Sehingga kalau kita lihat hitung efisiensi penurunan tegangannya sebesar min 0,57% pada string 1 dan min 18,15% pada string 2. Ini yang cukup signifikan terjadi penurunan tegangan pada string 2. Kemudian kita lihat pelakuan pemeriksaannya. Karena standar di Indonesia itu 5% untuk penurunan tegangan pada sistem PLTS-nya. Kalau kita lakukan pemeriksaan pada kabel penghantar, jadi ada 4 kabel penghantar ini positif negatif pada masing-masing konfigurasi. Ternyata setelah kita lihat terdapat permasalahan pada string 2. String 2 ini di sisi positifnya di konfigurasi SWS. Nah, kemudian kita lakukan penggantian kabel penghantar. Setelah dilakukan penggantian kabel penghantar, kita lihat produksi energinya. Nah, awalnya itu kerusakan kabel penghantarnya disebabkan karena kabelnya kan di dalam tanah itu. Jadi ada pipa yang menekuk kabel seperti itu dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga terjadinya kerusakan pada kabel. Setelah kita lakukan penggantian kabel, kita lihat lagi pemantauan langsung di website Sunny Portalnya. Kita lihat terjadi peningkatan tegangan yang signifikan di siang hari, kemudian semakin menurun karena hari sudah menuju malam ya. Dan kita dapat simpulkan yang pertama itu kita lihat temuan awal di Sunny Portal, jika tidak terdeteksi penurunan produksi energi maka terganggu di jaringan telekomunikasi. Jika fluktuasi maka kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut di sistem kelistrikannya. Kemudian kita lihat bahwa terjadi penurunan tegangan pada string 1 sebesar min 0,57% dan string 2 18,15%. Yang ini jauh dari toleransi tegangan yang distandarkan oleh SPLN D6001/2012 sebesar min 15% dan juga UK MSC Guide of the Installation of Photovoltaic System penurunan tegangan kurang dari 3%. Sehingga setelah kita lakukan penggantian ternyata alhamdulillah string satunya normal min 0,57% dan string 2-nya min 1,1%, sehingga sudah memenuhi dari standar yang telah ditetapkan. Maka dari itu kita lakukan pemeriksaan
kembali dan sistemnya sudah berjalan dengan normal. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.